Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah Lab Akuntansi Biaya tentang analisis perolehan bahan baku UMKM pada penjualan sandwich buah. Saya Happy Anissa Fitri dengan NIM 632200139 ingin menjelaskan penelitian biaya bahan baku pada perusahaan Sweet Treats. Industri makanan dan minuman, khususnya UMKM, semakin berkembang pesat. Salah satu produk populer saat ini adalah sandwich buah. Namun, UMKM yang bergerak di bidang ini seringkali mendapatkan tantangan dalam mengelola biaya produksi, terutama biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan komponen signifikan dalam struktur biaya produksi UMKM makanan. Fluktuasi biaya bahan baku, kualitas yang beragam, serta tantangan dalam perencanaan kebutuhan dapat berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan. Tantangan dalam menjaga kualitas bahan baku juga menjadi perhatian utama. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi biaya bahan baku, diharapkan dapat memberikan kontribusi meningkatkan efisiensi operasional UMKM dan daya saing produk di pasar. Pengertian biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau produsen untuk membeli bahan-bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Biaya bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku langsung adalah semua biaya yang secara langsung dapat diidentifikasikan pada produk akhir. Contohnya buah-buahan, roti sebagai dasar sandwich, daging untuk burger, dan tepung untuk kue. Untuk biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dan dibebankan pada produk akhir. Contohnya bahan pembersih peralatan, bahan kemasan seperti kotak dan plastik wrap, bahan bakar untuk kendaraan pengiriman bahan baku. Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang luas. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini. UMKM dapat memutuskan pemilihan yang tepat dalam memilih pemasok. Penentuan kuantitas pembelian dan rencana produksi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemahaman model bisnis yang lebih sesuai untuk UMKM di bidang makanan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh UMKM, masyarakat dapat lebih menghargai pentingnya mendukung UMKM lokal yang menyediakan produk segar dan berkualitas. Tujuan utama dari makalah analisis perolehan biaya bahan baku pada UMKM sandwich buah adalah mengembangkan model perhitungan biaya bahan baku yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi UMKM. Mendeskripsikan struktur biaya bahan baku pada UMKM. Mengidentifikasi struktur biaya bahan baku utama yang berkontribusi terhadap total biaya produk pada UMKM sandwich buah. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya bahan baku. 1. Kualitas bahan baku yang dipilih. Contohnya, memilih buah-buahan organik yang lebih mahal, namun memiliki umur simpan yang lebih lama, dapat mengurangi penggantian biaya bahan baku yang rusak. Yang kedua, jumlah dan frekuensi pemesanan. Contohnya, membeli bahan baku dalam jumlah yang besar akan mendapatkan diskon. Yang ketiga adalah metode penyimpanan. Metode penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan bahan baku dan peningkatan biaya. Yang keempat ada efisiensi penggunaan bahan baku. Penggunaan bahan baku yang efisien dapat mengurangi biaya produksi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Pertama, fluktuasi harga pasar. Kenaikan harga pasar akan meningkatkan biaya produksi. Yang kedua, musim panen. Bahan baku pertanian bervariasi sesuai dengan musim panen. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, dan regulasi dapat mempengaruhi harga bahan baku. Terakhir, permintaan pasar. Peningkatan permintaan akan meningkatkan harga bahan baku. Untuk metode perhitungan dibagi menjadi 3, full costing, variable costing, dan activity based costing. Untuk full costing, kelebihannya menyediakan informasi yang komprehensif tentang biaya produksi,
Untuk variable costing, kelebihannya lebih mudah untuk menganalisis pengaruh perubahan volume produksi terhadap biaya. Untuk activity based costing menyediakan informasi biaya yang lebih akurat, terutama untuk produk. Untuk kekurangannya, full costing biaya overhead yang dialokasikan mungkin tidak akurat. Untuk variable costing memiliki kekurangan tidak memberikan gambaran lengkap tentang total biaya produksi. Untuk activity based costing memiliki kekurangan lebih kompleks dan membutuhkan data yang lebih detail. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Dalam studi kasus kali ini, kami akan membahas tentang perusahaan Sweet Treats. Sweet Treats memproduksi makanan ringan seperti sando. Sando merupakan sandwich strawberry yang berisi whipped cream, roti, dan buah strawberry. Sweet Treats membeli 3 jenis bahan baku senilai Rp950.000 dengan rincian sebagai berikut. Dengan biaya angkut yang dibayar untuk ketiga jenis bahan baku tersebut senilai Rp40.000. Maka dari data di atas dapat ditentukan jurnal, yaitu jurnal pembelian bahan baku, akun persediaan bahan baku senilai Rp950.000 didebit, dan utang dagang dikredit sebesar Rp950.000. Kedua, jurnal pencatatan biaya angkut. Akun biaya angkut didebit sebesar Rp40.000 dan akun kas dikredit sebesar Rp40.000. Selanjutnya, perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku yang dibeli. Jenis bahan bakunya ada roti, whipped cream, buah strawberry, dan untuk beratnya, untuk roti beratnya 5 kg, whipped cream 10 kg, strawberry 5 kg dengan total 20 kg. Untuk persentasenya, kilogram dibagi dengan total, yaitu untuk roti 25%, untuk whipped cream 50%, untuk buah strawberry 25%. Alokasi biaya angkut, presentase dikali dengan 40.000 biaya angkut. Untuk roti menghasilkan 10.000, whipped cream 20.000, buah strawberry 10.000. Dan untuk harga fakturnya 150.000, 650.000, dan 150.000. Harga pokok bahan bakunya, alokasi biaya angkut ditambah dengan harga faktur. Untuk rotinya mendapat harga 160.000, whipped cream 670.000, dan buah strawberry 160.000. Harga per kilo tiap jenis bahan baku, untuk bahan baku roti 150.000 dibagi 5 yaitu 30.000. Untuk bahan baku whipped cream 650.000 dibagi dengan 10 sama dengan 65.000. Bahan baku buah strawberry 150.000 dibagi dengan 5 sama dengan 30.000. Selanjutnya, harga pokok per kilogram tiap jenis bahan baku. Biaya angkutan dialokasikan kepada tiap jenis bahan baku berdasarkan perbandingan harga belinya menurut faktur pembelian. Jenis bahan bakunya ada roti, whipped cream, buah strawberry. Harga fakturnya 150.000 untuk roti, 650.000 untuk whipped cream, 150.000 untuk buah strawberry. Pembagian biaya angkutnya, harga faktur dikali dengan 0,042. 0,042 didapat dari 40.000 dibagi 950.000 dari total harga faktur. Untuk rotinya dengan harga biaya angkut 6.316, untuk whipped creamnya 27.368 rupiah, untuk buah stroberinya 6.316 rupiah. Harga pokok bahan baku, harga faktur ditambah dengan pembagian biaya angkut. Untuk rotinya mendapat harga 156.316, whipped cream 677.368 rupiah, buah stroberi 156.316 rupiah, dengan total 990.000 rupiah. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya angkut sebesar Rp40.000 dialokasikan kepada masing-masing jenis bahan baku berdasarkan proporsi biaya belinya. Lalu, setelah mengalokasikan biaya angkut, diperoleh harga pokok produksi per kilogram untuk masing-masing bahan baku. Kemudian, meskipun harga beli per kilogram roti dan buah stroberi sama, namun harga pokoknya berbeda setelah penambahan alokasi biaya angkut. Dan alokasi biaya angkut yang tepat sangat penting untuk menentukan harga pokok produksi yang akurat.
Harga pokok yang akurat akan mempengaruhi penetapan harga jual produk dan perhitungan laba. Dengan mengetahui harga pokok bahan baku yang akurat, Sweet Treats dapat mengambil keputusan yang lebih terkait penetapan harga jual, pemilihan supplier, dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Perusahaan juga dapat mengidentifikasikan bahan baku mana yang memiliki biaya tertinggi dan mencari alternatif yang lebih murah untuk mengendalikan biaya tersebut. Informasi mengenai harga pokok bahan baku dapat digunakan untuk merencanakan produksi yang lebih efisien dan lebih efektif. Sekian pembahasan biaya bahan baku dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada pembuatan penelitian ini, dan kami ucapkan terima kasih.